Banyak pria sibuk mencari cara agar wanita tertarik, tapi hanya sedikit yang benar-benar paham bagaimana membuatnya terhubung secara emosional. Karena ini bukan tentang penampilan, bukan soal materi, dan bukan juga sekadar intensitas komunikasi setiap hari, yang membuat seseorang sulit pergi justru berasal dari hal yang lebih dalam seperti rasa aman, konsistensi, pengalaman yang dibangun bersama, perasaan dipahami, dan kekaguman yang tumbuh perlahan, dan jika kamu pernah merasa sudah berusaha, tapi dia tetap menjauh, bisa jadi yang terlewat bukan usaha luarnya melainkan fondasi psikologis yang paling penting. Di sini kita akan membahas bagaimana emosi bekerja dalam hubungan dengan cara yang jarang dibicarakan namun sangat menentukan arah kedekatan. Dalam pembahasan ini fokusnya adalah fondasi psikologis yang membuat seorang wanita terikat secara emosional. Jadi bayangkan kamu sedang duduk santai dan benar-benar menyimak karena perspektif ini bisa mengubah cara pandangmu tentang bagaimana menjadi pria yang tidak hanya disukai tetapi juga dihargai dan dipercaya secara mendalam. Sebelum masuk lebih jauh bayangkan dari mana kamu menyimak ini dan ingat bahwa inti dari semua ini bukan sekadar kata-kata manis melainkan kualitas diri yang dibangun dari dalam. Banyak orang mengira keterikatan emosional muncul karena perhatian berlebih, chat tanpa henti, atau seringnya bertemu, padahal semua itu hanya pemicu awal. Yang benar-benar menciptakan ikatan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar yaitu rasa aman secara emosional. Hal ini tidak selalu terlihat mencolok, tidak dramatis, dan seringkali justru terasa sederhana, namun karena sifatnya yang stabil dan konsisten justru menjadi fondasi utama dalam hubungan yang sehat dan bertahan lama. Rasa aman secara emosional adalah kondisi ketika seseorang merasa bebas menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, diremehkan, atau ditinggalkan. Dalam konteks hubungan ini berarti seorang wanita merasa nyaman untuk membuka cerita tentang masa lalunya, berani menunjukkan sisi rapuhnya, jujur tentang hal-hal yang mengganggunya, berbeda pendapat tanpa takut konflik, dan tidak harus selalu tampil sempurna. Dalam psikologi keterikatan hal ini berkaitan dengan pola keterikatan yang aman di mana hubungan menjadi tempat yang terasa stabil secara emosional. Secure attachment terbentuk ketika seseorang merasakan pasangannya stabil, konsisten, dan tidak menjadi ancaman secara emosional sehingga sistem saraf menjadi lebih rileks dan dari situlah kedekatan mulai tumbuh. Seorang wanita mungkin tertarik pada pria yang karismatik atau penuh misteri, tetapi ia akan benar-benar terikat pada pria yang memberinya rasa aman, karena secara biologis otak manusia selalu mencari rasa aman. Bagian paling dasar dari diri kita terus memindai potensi ancaman dan dalam hubungan ancaman itu bukan hanya fisik tetapi juga emosional seperti penolakan, diabaikan, dihina, atau dibiarkan dalam ketidakpastian. Ketika seorang wanita merasa tidak aman secara emosional misalnya takut diabaikan, takut dianggap berlebihan, atau takut mendapat respons dingin maka tubuhnya masuk ke mode waspada dan dalam kondisi ini keterikatan yang sehat sulit terbentuk karena yang muncul justru kecemasan. Sebaliknya ketika rasa aman hadir tubuh akan melepaskan hormon seperti oksitosin yang berkaitan dengan kedekatan dan kepercayaan sehingga secara alami memperkuat ikatan emosional. Itulah sebabnya tanpa rasa aman hubungan sulit berkembang. Secara dalam, rasa aman ini bukan sekadar konsep tetapi terlihat dalam tindakan sehari-hari seperti tidak menghakimi ketika dia mulai terbuka tentang rasa tidak amannya entah itu tentang dirinya, keluarganya, atau kegagalannya karena momen itu sebenarnya adalah bentuk kepercayaan yang sedang diberikan. Jika responsnya meremehkan, bercanda berlebihan, atau membandingkan maka kepercayaan itu bisa hilang, tetapi jika responsnya penuh perhatian dan pemahaman maka rasa aman akan tumbuh karena dia merasa diterima apa adanya. Bentuk lainnya adalah konsistensi dalam sikap karena rasa aman tidak mungkin muncul jika perilaku berubah-ubah, ketika hari ini hangat lalu besok dingin, atau hari ini perhatian lalu tiba-tiba menghilang maka hal itu menciptakan ketidakpastian yang membuat seseorang terus siaga. Sedangkan konsistensi menciptakan rasa dapat diprediksi dan dari situlah rasa aman terbentuk. Ini bukan tentang menjadi sempurna tetapi tentang memiliki sikap dasar yang stabil dan tidak manipulatif. Selain itu rasa aman juga berarti tidak menggunakan kerentanan pasangan sebagai senjata saat konflik karena ketika hal-hal pribadi yang sensitif dijadikan bahan serangan maka kepercayaan akan rusak dan seseorang akan belajar bahwa membuka diri itu berbahaya. Pria yang matang tidak menyerang di titik paling rapuh. Dan yang tidak kalah penting adalah memberi ruang untuk emosi karena setiap orang butuh tempat untuk merasakan tanpa takut dihakimi atau ditekan. Emosi seorang wanita tidak selalu perlu diperbaiki karena terkadang yang dibutuhkan hanyalah didengar. Banyak pria langsung masuk ke mode memberi solusi, menasihati,
atau menyuruh tenang, padahal yang lebih dibutuhkan adalah validasi sederhana seperti mengakui bahwa perasaannya masuk akal dan bisa dimengerti. Kalimat yang menunjukkan empati memberi pesan bahwa perasaannya aman untuk diekspresikan. Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman karena ada anggapan bahwa kelembutan akan mengurangi ketertarikan, padahal menciptakan rasa aman justru membutuhkan kedewasaan emosional yang tinggi. Maskulinitas yang sehat bukan tentang dominasi melainkan stabilitas, bukan tentang keras tetapi tentang kemampuan mengendalikan diri, bukan tentang mengontrol pasangan melainkan mengelola emosi sendiri. Pria yang mudah meledak, terlalu posesif, atau memainkan emosi mungkin terlihat kuat di permukaan, namun secara psikologis justru menciptakan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan tidak menghasilkan keterikatan yang sehat. Melainkan tiuk kecemasan. Banyak hubungan berakhir bukan karena kurangnya cinta tetapi karena tidak adanya rasa aman. Seseorang mungkin masih memiliki perasaan, namun jika terus hidup dalam ketakutan untuk salah bicara, takut dimarahi, diabaikan, atau ditinggalkan, maka perlahan ia akan menarik diri karena tidak ada yang bisa bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Hubungan tanpa rasa aman terasa seperti berjalan di atas ketegangan terus-menerus, sehingga membangun rasa aman perlu dilakukan secara sadar. Melalui kebiasaan kecil yang konsisten, dimulai dari kemampuan mengatur emosi diri sendiri karena seseorang tidak bisa memberikan ketenangan jika dirinya sendiri tidak stabil, belajar menahan reaksi impulsif, mendengarkan sebelum merespons, dan menenangkan diri sebelum berdiskusi akan menciptakan efek menenangkan bagi pasangan. Kemudian menjadi pendengar yang benar-benar hadir dengan tujuan memahami bukan membalas, mengulang inti pembicaraan, bertanya dengan tulus, dan menunjukkan perhatian penuh karena kehadiran yang utuh sering lebih berarti daripada nasihat panjang. Selanjutnya membangun kepercayaan melalui tindakan sederhana seperti menepati janji, menjaga konsistensi komunikasi, dan tidak menghilang tanpa penjelasan karena hal-hal kecil yang dilakukan berulang akan menciptakan rasa aman yang besar. Serta menghindari permainan ketidakpastian karena strategi tarik ulur mungkin memancing rasa penasaran tetapi tidak membangun kedekatan jangka panjang. Jika tujuanmu adalah hubungan yang sehat dan bertahan lama, maka kejelasan dan konsistensi jauh lebih penting daripada permainan emosi. Stabilitas selalu lebih kuat daripada permainan psikologis. Ketika seorang wanita sudah merasa aman secara emosional, perubahan sikapnya akan terlihat jelas. Dia menjadi lebih terbuka, lebih jujur dengan perasaannya, lebih nyaman menunjukkan sisi manja maupun rapuh, tidak takut berbeda pendapat, dan secara emosional menjadi lebih setia karena dia tahu dirinya diterima apa adanya. Di titik ini keterikatan tidak lagi bergantung pada intensitas semata melainkan pada kedalaman, dan kedalaman selalu lebih kuat daripada sekadar sensasi sesaat. Banyak orang sibuk mencari cara agar terlihat menarik tapi sedikit yang benar-benar fokus menciptakan rasa aman. Padahal ketertarikan bisa muncul cepat dan hilang cepat sementara rasa aman membangun akar yang membuat hubungan bertahan. Jika yang diinginkan adalah hubungan yang tidak hanya penuh chemistry tetapi juga stabil dan berkembang, maka kuncinya bukan menjadi yang paling lucu, paling kaya, atau paling misterius melainkan menjadi tempat yang aman secara emosional. Karena pada akhirnya seorang wanita tidak terikat pada kesempurnaan melainkan pada rasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Banyak yang mengira sikap sulit ditebak atau tarik ulur adalah cara efektif untuk membuat seseorang terikat karena bisa memancing rasa penasaran dan secara kimia otak memang dapat memicu lonjakan dopamin, namun perlu dipahami bahwa ada perbedaan besar antara ketertarikan sementara dan keterikatan emosional yang mendalam. Jika tujuannya hanya membuat penasaran maka pola panas dingin mungkin bekerja, tetapi jika tujuannya membangun hubungan jangka panjang maka yang dibutuhkan adalah konsistensi yang nyata karena pada dasarnya otak manusia menyukai kepastian. Secara psikologis manusia cenderung mencari pola yang bisa diprediksi karena kepastian membuat sistem saraf merasa aman. Ketika seseorang tahu apa yang bisa diharapkan dari pasangannya maka tubuhnya tidak terus berada dalam mode waspada. Dalam hubungan konsistensi menciptakan stabilitas, stabilitas membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari keterikatan emosional. Sebaliknya sikap yang berubah-ubah tanpa kejelasan seperti hari ini hangat lalu besok dingin atau tiba-tiba menghilang justru dipersepsikan sebagai ancaman sosial sehingga memicu kecemasan. Yang menarik, kecemasan ini sering disalahartikan sebagai rasa cinta yang dalam padahal yang terjadi hanyalah naik turun emosi yang tidak sehat. Efek panas dingin memang bisa menciptakan sensasi psikologis yang kuat tetapi sensasi itu tidak sama dengan kedekatan yang stabil dan aman. Dalam psikologi perilaku ini dikenal sebagai intermittent reinforcement, yaitu pola penguatan yang tidak konsisten.
Misalnya kadang responsnya cepat dan hangat lalu tiba-tiba menghilang. Kadang sangat perhatian lalu berubah seolah tidak peduli, kadang memberi harapan besar lalu menarik diri. Pola seperti ini membuat otak terus menebak-nebak karena ketidakpastian memicu dopamin yang berkaitan dengan rasa penasaran dan antisipasi. Itulah sebabnya seseorang bisa merasa ketagihan pada hubungan yang tidak jelas, namun penting dipahami bahwa rasa ketagihan tidak sama dengan keterikatan yang sehat karena hubungan seperti ini justru sering melahirkan kecemasan, overthinking, dan kelelahan emosional yang dalam jangka panjang mengikis rasa aman. Berbeda dengan itu, konsistensi justru membangun sesuatu yang lebih kuat, yaitu kepercayaan, dan kepercayaan tidak terbentuk dari kata-kata melainkan dari pola perilaku yang berulang. Ketika ucapan dan tindakan selaras secara konsisten maka otak merekamnya sebagai bukti. Jika seseorang mengatakan peduli dan terus menunjukkan kepedulian maka itu menjadi sinyal yang dapat dipercaya. Jika dia menunjukkan keseriusan secara nyata maka itu memperkuat keyakinan, dan dari akumulasi hal-hal kecil itulah muncul rasa bahwa dia bisa diandalkan. Ketika seseorang merasa pasangannya bisa diandalkan maka perlahan sistem pertahanannya turun dan disitulah keterikatan mulai tumbuh. Konsistensi sendiri bukan berarti harus selalu romantis atau selalu tersedia setiap waktu melainkan tentang kestabilan sikap dan energi dasar, seperti konsistensi dalam komunikasi di mana pola interaksi tetap jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Bukan harus selalu intens tetapi dapat diprediksi dan tidak tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Kemudian konsistensi dalam niat di mana arah hubungan tidak berubah-ubah karena sikap yang tidak jelas hanya akan membuat emosi tidak stabil. Jika tujuannya serius maka perilaku sehari-hari juga mencerminkan keseriusan itu. Lalu konsistensi dalam perlakuan karena banyak orang hanya tampil maksimal di awal lalu berubah setelah merasa nyaman dan perubahan drastis seperti itu sering menimbulkan perasaan tertipu secara emosional. Konsistensi berarti kualitas sikap yang relatif stabil bukan hanya performa sesaat. Dalam banyak situasi ketertarikan awal mungkin muncul dari rasa percaya diri dan ketegasan tetapi yang membuat seseorang benar-benar terikat adalah stabilitas emosional. Pria yang stabil tidak mudah berubah hanya karena suasana hati, tidak menghilang ketika ada masalah, dan tetap hadir dengan sikap yang dapat diprediksi sehingga menciptakan rasa aman yang membuat hubungan bertahan lebih dalam, tidak mengancam pergi setiap kali konflik muncul dan tidak memainkan perasaan hanya untuk menguji reaksi karena stabilitas seperti ini menyampaikan pesan tanpa perlu diucapkan bahwa dirinya tidak berubah hanya karena emosi sesaat dan bagi banyak wanita hal itu terasa menenangkan. Banyak pria gagal di titik ini karena takut dianggap terlalu mudah ditebak atau terlalu tersedia seolah konsistensi akan membuat bosan padahal yang membuat bosan bukan kestabilan melainkan kurangnya kualitas dalam interaksi. Seseorang bisa tetap konsisten namun tetap menarik, tetap stabil namun memiliki ambisi, visi, dan daya tarik. Yang membosankan adalah ketika seseorang tidak punya arah hidup bukan ketika ia stabil secara emosional. Ironisnya banyak yang mencoba terlihat misterius dengan cara menjadi tidak konsisten padahal misterius tidak harus berarti tidak stabil. Ketika konsistensi dijaga dalam jangka waktu yang cukup lama maka sesuatu yang jauh lebih kuat akan terbentuk yaitu rasa aman yang sudah teruji oleh waktu. Di titik ini perasaan tidak lagi bergantung pada sensasi tetapi pada keyakinan bahwa pasangannya tidak akan berubah tiba-tiba, tidak akan pergi hanya karena konflik kecil, dan tidak akan memainkan emosi. Keyakinan seperti ini membuat seseorang lebih berani untuk terbuka, lebih jujur, dan lebih dalam terlibat secara emosional. Konsistensi mengubah hubungan dari sekadar euforia menjadi kedewasaan dan hubungan yang matang selalu lebih kuat dibanding yang hanya bergantung pada adrenalin sesaat. Untuk membangun konsistensi dibutuhkan integritas pribadi bukan sekadar teknik, dimulai dari menyelaraskan kata dan tindakan dengan tidak membuat janji yang tidak bisa ditepati karena konsistensi kecil yang dijaga terus-menerus lebih bernilai daripada janji besar yang kosong. Kemudian menjaga ritme agar tidak berlebihan di awal karena banyak orang terlalu intens di awal lalu kehilangan energi di tengah jalan sehingga penting membangun pola yang realistis sejak awal, serta mengelola emosi agar tidak membiarkan suasana hati mengendalikan sikap karena setiap orang memiliki hari buruk. Tetapi kedewasaan terlihat dari kemampuan tetap memperlakukan pasangan dengan baik meskipun sedang tidak dalam kondisi terbaik. Dan pada akhirnya keterikatan emosional yang kuat tidak hanya lahir dari kata-kata atau perhatian rutin tetapi dari pengalaman nyata yang dijalani bersama karena momen yang dibagi bersama memiliki kekuatan untuk membangun koneksi yang jauh lebih dalam daripada sekadar percakapan tertawa bersama, merasa gugup bersama, melewati tantangan bersama, bahkan merasakan kekecewaan bersama.
Semua itu dalam psikologi dikenal sebagai shared emotional experiences, yaitu pengalaman emosional yang dialami dua orang dalam waktu dan ruang yang sama, ketika dua orang berada dalam satu momen yang memicu emosi kuat seperti bahagia, tegang, haru, bangga, atau takut, maka otak akan mengaitkan emosi tersebut dengan orang yang ada di sampingnya. Semakin sering dan semakin bermakna momen itu, maka semakin dalam keterikatannya. Hal ini terjadi karena otak manusia bekerja dengan asosiasi, di mana setiap emosi yang kuat akan direkam bersamaan dengan siapa yang hadir dalam situasi tersebut. Misalnya saat tertawa lepas karena hal sederhana, merasa bangga setelah menyelesaikan sesuatu bersama, atau merasa tenang karena ada seseorang di saat cemas. Semua emosi itu tidak berdiri sendiri tetapi terhubung dengan kehadiran orang tersebut, sehingga wajar jika seseorang merasa nyaman tanpa tahu alasan yang jelas, karena sebenarnya ada banyak pengalaman emosional yang sudah membentuk koneksi itu. Kedekatan bukan hanya soal seberapa sering berkomunikasi tetapi seberapa dalam emosi yang dialami bersama. Di era digital, hubungan sering terasa dekat karena intensitas chat atau komunikasi yang tinggi, namun tanpa pengalaman nyata hubungan seperti itu cenderung terasa dangkal ketika diuji waktu, karena koneksi emosional yang kuat membutuhkan konteks nyata seperti bahasa tubuh, ekspresi, suasana, tantangan, dan momen yang dirasakan langsung. Menghadapi situasi tak terduga bersama, mengalami kesulitan lalu tertawa setelahnya, atau saling mendukung di momen penting akan meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam dibanding sekadar percakapan panjang. Tidak semua pengalaman memiliki bobot yang sama dan ada beberapa jenis pengalaman yang secara psikologis lebih kuat dalam membangun keterikatan. Salah satunya adalah pengalaman positif yang intens seperti tertawa lepas, melakukan hal spontan, atau mencoba sesuatu yang baru bersama, karena momen seperti ini memicu hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kedekatan, sehingga secara alami membuat seseorang mengaitkan rasa senang itu dengan kehadiran orang yang bersamanya. Contoh sederhananya seperti mencoba hal baru bersama, entah itu hiking, datang ke konser, ikut kelas memasak, traveling singkat yang penuh cerita unik, atau mengerjakan proyek kecil berdua, karena hal-hal baru menciptakan stimulasi emosional dan ketika dijalani bersama itu memperkuat koneksi. Lalu ada pengalaman berupa tantangan atau kesulitan yang justru seringkali menciptakan ikatan lebih kuat daripada kesenangan, karena saat menghadapi masalah bersama, baik itu kesalahpahaman, tekanan pekerjaan, atau situasi tak terduga, muncul perasaan bahwa kalian berada di satu tim. Dalam psikologi ini dikenal sebagai bonding through adversity, di mana ketika seorang wanita melihat kamu tetap hadir di saat kondisi tidak nyaman, kepercayaan akan meningkat secara signifikan karena dia tidak hanya melihat sisi menyenangkanmu tetapi juga ketahananmu. Dan ketahanan yang dibangun bersama menciptakan kedekatan yang sulit digantikan. Selain itu ada juga pengalaman yang bermakna secara personal yang tidak selalu tentang keseruan tetapi tentang kedalaman makna, seperti ketika kamu hadir di fase sulit hidupnya, mendukung proses pertumbuhannya, atau menjadi bagian dari pencapaian penting dalam hidupnya, karena momen seperti ini meninggalkan jejak emosional yang kuat dan manusia cenderung terikat pada orang yang hadir di titik-titik penting dalam perjalanan hidupnya, bukan hanya yang memberikan hiburan. Ketika pengalaman bersama mulai sering terjadi, cara pandang pun berubah dari aku dan kamu menjadi kita. Ungkapan sederhana seperti mengingat momen bersama menunjukkan bahwa identitas bersama mulai terbentuk, dan dalam psikologi hubungan ini disebut shared identity, di mana dua orang mulai melihat diri mereka sebagai satu kesatuan tim. Pada titik ini keterikatan emosional naik level karena seseorang tidak lagi melihat pasangannya hanya sebagai individu menarik tetapi sebagai bagian dari hidupnya, sehingga perpisahan terasa jauh lebih berat. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus menciptakan kesan daripada membangun pengalaman, seperti terlalu ingin terlihat keren, terlalu berusaha membuat kagum, atau terlalu menjaga citra hingga interaksi terasa kaku dan tidak alami, padahal koneksi emosional justru tumbuh dari keaslian dalam momen, dari spontanitas, dari ketidaksempurnaan kecil yang membuat kenangan terasa nyata, seperti tertawa karena hal sederhana, momen canggung yang berubah menjadi lucu, atau kesalahan kecil yang justru mempererat hubungan, karena hal-hal seperti itu menciptakan memori yang lebih kuat dibandingkan usaha tampil sempurna. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas, karena membangun pengalaman bersama tidak harus mahal atau selalu spektakuler. Yang utama adalah kedalaman emosinya, makan sederhana tapi diisi percakapan yang jujur, jalan santai sambil berbagi cerita masa lalu, atau duduk berdua tanpa distraksi dan benar-benar hadir bisa jauh lebih bermakna dibanding aktivitas mewah tanpa koneksi, karena pengalaman sederhana sekalipun akan terasa kuat jika ada keterlibatan emosional di dalamnya, sementara kemewahan tanpa kedekatan hanya meninggalkan kesan visual tanpa ikatan.
Seiring waktu semua pengalaman itu berubah menjadi kenangan dan kenangan adalah perekat emosional yang sangat kuat karena saat hubungan diuji oleh konflik atau jarak seringkali. Yang membuat seseorang bertahan adalah ingatan tentang momen-momen baik yang pernah dilewati bersama, bagaimana rasanya tertawa tanpa beban, bagaimana pernah saling menguatkan di masa sulit, dan bagaimana kehadiran satu sama lain terasa berarti di titik penting kehidupan. Kenangan menciptakan konteks dan konteks memberi makna yang lebih dalam pada hubungan sehingga tanpa kenangan bersama hubungan mudah terasa hampa. Untuk memperkuat keterikatan emosional fokus utamanya adalah menciptakan momen nyata bukan hanya komunikasi, menghadirkan variasi dalam aktivitas agar tidak terjebak pola yang monoton karena hal baru memicu emosi yang memperkuat koneksi. Kemudian hadir secara utuh saat bersama dengan menyingkirkan distraksi dan benar-benar mendengarkan karena kedalaman pengalaman tidak ditentukan oleh tempat tetapi oleh kualitas kehadiran. Selain itu menghadapi tantangan sebagai satu tim juga penting karena menyelesaikan masalah bersama menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Daripada saling menyalahkan, serta membangun ritual kecil yang sederhana namun konsisten seperti kebiasaan unik atau candaan khusus yang menjadi simbol kedekatan. Pada akhirnya banyak orang mengira perhatian adalah kunci utama padahal yang lebih dalam adalah pemahaman karena perhatian hanya sebatas tindakan sementara pemahaman menyentuh sisi emosional yang lebih dalam. Perhatian adalah apa yang terlihat sedangkan pemahaman adalah kemampuan menangkap apa yang tidak selalu diucapkan yaitu isi dunia batin seseorang. Dan disitulah keterikatan emosional benar-benar terbentuk. Perhatian memang bisa terlihat dari luar tetapi pemahaman selalu terasa dari dalam. Mengingat hal-hal kecil tentang dirinya adalah bentuk perhatian namun memahami alasan di balik perubahan emosinya adalah bentuk kedalaman yang berbeda. Perhatian cenderung bersifat teknis sementara pemahaman menyentuh sisi emosional dan psikologis, dan dalam hubungan yang ingin berkembang koneksi psikologis selalu lebih kuat. Daripada sekadar rutinitas perhatian, setiap orang memiliki dunia batin yang kompleks berisi pikiran, ketakutan, harapan, serta luka yang tidak selalu mudah dijelaskan sehingga ketika seseorang harus terus-menerus menjelaskan dirinya akan muncul kelelahan emosional. Namun saat bertemu dengan seseorang yang mampu menangkap maksud tanpa perlu penjelasan panjang, ada rasa lega yang sulit digantikan karena muncul perasaan tidak sendirian dan diterima apa adanya. Dalam psikologi hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa dilihat dan dimengerti secara emosional dan ketika kebutuhan ini terpenuhi keterikatan emosional akan meningkat secara signifikan. Salah satu bentuk nyata dari pemahaman adalah validasi emosi yang sering diremehkan. Validasi bukan berarti selalu setuju tetapi mengakui bahwa apa yang dirasakan masuk akal dari sudut pandangnya. Respons yang meremehkan mungkin terlihat sepele namun bisa terasa seperti penolakan secara emosional. Sedangkan respons yang menunjukkan pengertian memberi sinyal bahwa perasaannya aman untuk diekspresikan. Ketika seseorang merasa emosinya diterima, ia akan lebih terbuka dan berani menunjukkan sisi terdalam dirinya. Banyak orang menahan emosi karena takut dianggap berlebihan dan jika hal ini terus terjadi maka kedekatan hanya akan terlihat di permukaan sementara secara emosional jarak mulai terbentuk. Sebaliknya ketika ada ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi maka hubungan berkembang lebih dalam karena tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan atau menyederhanakan perasaan. Di titik ini empati menjadi lebih penting daripada solusi karena tidak semua emosi membutuhkan jawaban. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang memahami dan menerima tanpa menghakimi. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah terlalu cepat masuk ke mode memberi solusi. Saat seorang wanita bercerita tentang masalahnya banyak pria langsung mencoba memperbaiki situasi dengan kalimat seperti ya udah kamu tinggal bilang begini, harusnya dari awal kamu lakukan ini, atau solusinya sebenarnya sederhana. Niatnya memang membantu tetapi seringkali yang dibutuhkan bukan solusi melainkan empati. Empati berarti mencoba memahami sudut pandangnya terlebih dahulu sebelum mencoba mengubah situasi. Karena tidak semua momen membutuhkan perbaikan cepat, kadang yang dibutuhkan hanya kehadiran yang mampu berkata aku temenin kamu ngerasain ini dulu, saat kamu mampu berada di emosinya tanpa terburu-buru memperbaiki maka ia merasa benar-benar dipahami dan rasa dipahami ini menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam dibandingkan solusi yang terlalu cepat. Pemahaman yang lebih dalam juga tidak hanya berasal dari satu percakapan tetapi dari kemampuan membaca pola, seperti mengetahui bahwa ia cenderung diam ketika kecewa, butuh waktu sendiri sebelum membahas konflik, atau perubahan kecil pada nada suaranya ketika ada sesuatu yang ia tahan. Hal-hal seperti ini membuatnya merasa dikenali secara psikologis bukan hanya secara permukaan sehingga muncul perasaan bahwa kamu benar-benar memahami dirinya dengan cara yang tidak semua orang bisa.
Dan ketika seseorang merasa dipahami secara mendalam akan muncul rasa kedekatan yang lebih eksklusif karena ada pengalaman emosional bahwa dia mengerti aku dengan cara yang berbeda. Selain itu, koneksi juga terbentuk dari kecocokan cara berpikir ketika percakapan mengalir tanpa dipaksakan, candaan saling nyambung, nilai hidup terasa sejalan, dan diskusi berlangsung dengan rasa saling menghargai karena pada titik ini ia tidak hanya merasa dicintai sebagai pasangan tetapi juga dihargai sebagai individu. Semakin dalam pemahaman yang terbentuk semakin kecil kebutuhan untuk menjelaskan diri berulang kali karena ia merasa tidak perlu membela atau mengklarifikasi setiap hal. Bahkan dalam hal kecil pun ia percaya bahwa kamu sudah memahami maksudnya dengan benar, dan kondisi seperti ini menciptakan kenyamanan emosional yang kuat karena hubungan terasa seperti tempat pulang secara psikologis, bukan tempat untuk terus menjelaskan diri tanpa henti. Cara melatih kemampuan memahami ini bukanlah bakat bawaan, tapi sesuatu yang bisa dibangun lewat kebiasaan. Langkah pertama adalah mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk membalas. Saat seseorang berbicara, fokuslah pada isi cerita dan emosi yang ia rasakan, bukan pada jawaban yang ingin kamu keluarkan. Berhentilah menyiapkan respons di kepala dan mulai hadir penuh dalam percakapan. Kamu juga bisa bertanya dengan sederhana seperti kamu ngerasa bagian paling beratnya di mana, karena pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin memahami bukan sekadar merespons. Langkah kedua adalah melatih empati aktif dengan cara mengulang kembali apa yang kamu tangkap menggunakan bahasamu sendiri. Misalnya, jadi kamu kecewa bukan cuma karena kejadian itu tapi karena kamu merasa tidak dihargai. Cara ini membantu memastikan bahwa kamu benar-benar menangkap makna emosinya, bukan hanya kata-katanya. Langkah ketiga adalah mengendalikan ego saat terjadi perbedaan pendapat. Memahami bukan berarti harus selalu setuju, tapi ketika ada perbedaan kamu tidak langsung menyerang atau membantah. Kamu mencoba memahami dulu dari sudut pandangnya karena saat seseorang merasa dipahami bahkan dalam perbedaan, keterikatan emosional justru semakin kuat. Dalam hubungan jangka panjang, rasa kagum dan hormat menjadi faktor penting yang membuat keterikatan lebih stabil. Ketertarikan memang bisa dimulai dari hal-hal luar seperti penampilan atau cara bicara, namun yang membuatnya bertahan adalah rasa respect terhadap karakter seseorang. Dalam psikologi hubungan dikenal bahwa keterikatan yang sehat dibangun dari 3 hal, yaitu kedekatan emosional, komitmen, dan rasa hormat, di mana rasa hormat menjadi fondasi yang paling stabil. Ketika seseorang mengagumi cara berpikir, prinsip hidup, dan sikapmu dalam menghadapi situasi sulit, maka ia tidak hanya tertarik secara emosional tetapi juga merasa bangga berada di dekatmu, dan manusia cenderung terikat pada orang yang membuatnya merasa bangga. Ketertarikan fisik bisa berubah seiring waktu, tetapi kekaguman terhadap karakter jauh lebih bertahan lama, dan kekaguman yang kuat tidak lahir dari pencitraan melainkan dari konsistensi sikap yang terlihat dalam keseharian. Bukan dari usaha terlihat sempurna tetapi dari bagaimana seseorang tetap menjadi dirinya dalam berbagai situasi. Cewek bisa membedakan mana yang sekadar gaya dan mana yang benar nilai hidup yang dipegang. Rasa kagum biasanya muncul ketika ia melihat kamu tetap jujur meski tidak ada yang mengawasi, tetap sopan kepada orang yang tidak memberi keuntungan apapun, tetap tenang saat situasi sulit, dan tetap bertanggung jawab meski sedang tidak nyaman, karena karakter seseorang paling terlihat justru ketika keadaan tidak ideal. Dan dari situ kekaguman mulai tumbuh secara alami. Respek sering kali lahir dari cara seseorang memperlakukan orang lain, termasuk hal-hal kecil seperti bagaimana kamu berbicara kepada pelayan, bagaimana kamu memperlakukan keluarga, bagaimana kamu bersikap kepada teman, dan bagaimana kamu merespons orang yang berbeda pendapat. Jika kamu hanya terlihat baik kepada satu orang tetapi meremehkan orang lain, maka rasa kagum akan cepat pudar. Sebaliknya, ketika ia melihat konsistensi dalam menghargai semua orang tanpa memandang situasi, maka muncul rasa aman dan bangga karena itu menunjukkan bahwa sikap tersebut bukan strategi melainkan bagian dari kepribadian. Dalam hubungan, cara seseorang menghadapi masalah juga menjadi ujian karakter karena saat semuanya berjalan baik hampir semua orang bisa terlihat menarik. Tetapi ketika konflik muncul, disitulah sifat asli terlihat. Dan keterikatan emosional biasanya tumbuh lebih kuat ketika seseorang tidak menghindar dari masalah, tidak menyalahkan secara berlebihan, tidak meledak tanpa kendali, dan tetap mau berdiskusi untuk mencari solusi, karena cara menghadapi tekanan mencerminkan tingkat kedewasaan emosional, dan kedewasaan adalah salah satu faktor yang paling kuat dalam menumbuhkan rasa hormat. Bukan berarti seseorang tidak boleh marah atau kecewa, tetapi bagaimana emosi itu dikelola menentukan apakah kekaguman akan tumbuh atau justru memudar.
Di sisi lain, pria yang memiliki prinsip hidup yang jelas cenderung lebih mudah dihormati karena arah hidup yang stabil memberi kesan bahwa dirinya tidak mudah goyah oleh situasi atau tekanan luar, bukan berarti harus kaku tetapi memiliki pegangan yang membuat tindakannya konsisten dalam berbagai kondisi tapi punya nilai yang kamu pegang, misalnya kamu tidak mentolerir kebohongan, kamu menghargai kerja keras, kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, dan kamu tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Karena prinsip menciptakan arah dan arah menciptakan stabilitas, dalam hubungan hal ini membuat seseorang terlihat lebih dapat diandalkan dan memberi rasa aman. Karena ada kejelasan tentang bagaimana ia menjalani hidupnya, cewek cenderung lebih terikat pada pria yang memiliki arah yang jelas karena itu memberi gambaran masa depan yang lebih stabil. Rasa kagum sendiri adalah faktor penting dalam hubungan jangka panjang karena daya tarik fisik saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan ketika fase awal euforia mulai menurun. Di tahap itu yang menjaga koneksi tetap hidup adalah rasa kagum terhadap perkembangan karakter, seperti ketika ia melihat kamu tetap berusaha, tetap berkembang, dan terus menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Karena secara alami manusia tertarik pada proses pertumbuhan, sebaliknya ketika rasa hormat mulai hilang maka hubungan perlahan akan melemah. Hal ini bisa terjadi karena kebohongan yang berulang, ketidakkonsistenan antara kata dan tindakan, kurangnya tanggung jawab, sikap meremehkan orang lain, atau ego yang tidak terkontrol, karena ketika respek hilang maka fondasi emosional hubungan ikut runtuh dan menjadi sulit untuk tetap bertahan. Itulah sebabnya integritas diri jauh lebih penting daripada sekadar mencari perhatian atau validasi, bukan tentang menjadi sempurna tetapi tentang menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Banyak orang salah paham mengira bahwa untuk dikagumi harus selalu benar atau selalu kuat padahal rasa hormat justru sering tumbuh ketika seseorang mampu mengakui kesalahannya dengan jujur, seperti mengatakan aku salah di situ, aku seharusnya bisa lebih baik, dan aku bertanggung jawab atas itu. Karena kerendahan hati yang tulus menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya dan dari situ rasa hormat justru semakin dalam namun kerendahan hati justru jauh lebih mengundang kekaguman dibanding sikap defensif yang dipenuhi ego. Karena menjadi versi terbaik dari diri sendiri seharusnya bukan dilakukan untuk mengesankan orang lain, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Hal yang menarik dari rasa kagum adalah ia tumbuh paling kuat ketika seseorang berkembang bukan karena ingin dipuji, tetapi karena benar-benar ingin menjadi lebih baik. Ketika kamu memiliki tujuan hidup yang jelas, disiplin dalam proses, terus belajar, dan konsisten memperbaiki diri, orang lain bisa merasakan perbedaan antara usaha yang tulus dan usaha yang dibuat-buat, dan pria yang bertumbuh karena komitmen terhadap dirinya sendiri akan memancarkan daya tarik yang lebih stabil. Karena stabilitas itu menciptakan rasa hormat dalam jangka panjang yang kemudian berkembang menjadi kagum, rasa aman, dan keterikatan emosional yang lebih dalam. Jika semua elemen sebelumnya digabungkan maka akan terlihat pola yang jelas, rasa aman menciptakan kenyamanan, konsistensi menciptakan kepercayaan, pengalaman bersama menciptakan kenangan, pemahaman menciptakan kedekatan psikologis, dan rasa kagum menciptakan stabilitas jangka panjang. Ketika seorang wanita merasa aman sekaligus menghormati pasangannya maka keterikatan emosional yang terbentuk menjadi jauh lebih kuat. Ia tidak hanya merasa nyaman tetapi juga bangga, dan kombinasi rasa nyaman serta bangga ini merupakan salah satu fondasi hubungan yang paling solid. Pada akhirnya keterikatan emosional tidak lahir dari teknik atau permainan psikologis, melainkan dari kedewasaan karakter. Dari kemampuan menciptakan rasa aman, menjaga konsistensi, membangun pengalaman bersama, memahami tanpa menghakimi, dan menjadi pribadi yang layak dihormati. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah hubungan yang dalam dan bertahan lama maka fokus utama bukan pada cara terlihat menarik di awal, tetapi pada bagaimana membangun diri menjadi pribadi yang stabil, tulus, dan terus bertumbuh karena hubungan yang kuat tidak lahir dari sensasi sesaat melainkan dari fondasi yang dibangun secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab.